Oke, cara belajar di Fakultas Kedokteran menurut aku ada 5 poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Tazkiyah Hidayatul Mufidah. Aku adalah seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Ya, pada kesempatan ini aku mau sharing-sharing atau bercerita tentang gimana sih cara belajar di Fakultas Kedokteran atau gimana sih cara survive di Fakultas Kedokteran, terutama di fase preklinik. Oke, sebelum kita masuk ke video kali ini, aku akan menjelaskan dulu gimana sih tahap-tahapan atau tahap perkuliahan di Fakultas Kedokteran. Untuk menjadi dokter, kita harus menjalani fase kuliah yang terdiri dari 2 fase, yaitu fase pertama adalah fase preklinik dan yang kedua adalah fase klinik. Fase klinik adalah fase di mana mahasiswa kedokteran ini akan mempelajari beberapa teori kedokteran, materi-materi kedokteran di kampus atau universitas mereka masing-masing. Sedangkan untuk fase klinik adalah fase di mana mahasiswa akan mengimplementasikan atau mempraktikkan materi-materi yang telah mereka pelajari langsung dengan pasien di rumah sakit. Nah, sekarang ini aku akan bahas gimana cara belajar di Fakultas Kedokteran di masa preklinik. Jadi, tips-tips yang akan aku berikan ini adalah tips belajar versi aku. Jadi, kalau teman-teman sekalian punya tips-tips yang lain, silahkan nanti tulis di kolom komentar untuk bisa membagi cerita dan wawasan serta pengalaman kepada teman-teman yang lain. Oke, cara belajar di Fakultas Kedokteran menurut aku ada 5 poin. Pertama, yaitu tentukan tipe belajar. Kedua, tentukan waktu terefektif untuk belajar. Ketiga, buat daftar materi. Keempat, repetition. Dan kelima adalah komitmen dengan diri sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu tentukan tipe belajar. Jadi teman-teman, seberapa penting sih kita menentukan tipe belajar diri kita sendiri? Nah, tahap ini adalah tahap yang paling penting sebelum kita masuk ke tahap-tahap berikutnya. Karena jika kita sudah mengenali gaya belajar yang sesuai dengan diri kita, maka kita akan dengan mudah dan cepat memahami sebuah materi. Dan hal tersebut akan menghemat waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, secara garis besar, tipe belajar itu ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, setelah melihat video ini, teman-teman silahkan mencari tahu apa saja tipe-tipe belajar dan tipe belajar yang mana sih yang sesuai dengan diri teman-teman masing-masing. Sebagai contoh, aku merupakan seseorang yang memiliki tipe belajar visual. Kemudian, aku mencari tahu apa aja sih cara belajar yang sesuai dengan tipe belajar visual seperti aku. Nah, dari situ aku menemukan beberapa cara belajar, seperti yang pertama, membaca buku. Kedua, melihat gambar, terutama gambar-gambar yang berwarna. Dan ketiga, melihat video tutorial atau video ilustrasi. Nah, dari beberapa cara tersebut akhirnya aku coba dan akhirnya aku merasa cocok dan materi-materinya bisa masuk dalam pikiran aku dengan cepat. Yang kedua adalah tentukan waktu paling efektif untuk belajar. Nah, pasti akan timbul pertanyaan, kapan sih waktu yang efektif seseorang untuk belajar? Nah, sebenarnya waktu yang paling efektif seseorang untuk belajar itu berbeda-beda. Di sini, tugas teman-teman adalah mencari kapan sih waktu di mana teman-teman itu merasa mudah untuk menangkap, memahami sesuatu. Atau bisa juga dikatakan waktu tersebut adalah waktu di mana teman-teman merasa sangat sadar atau ketika organ-organ tubuh berfungsi secara maksimal, terutama penglihatan, pendengaran, dan juga otak. Nah, sebenarnya waktu untuk belajar ini tidak perlu lama, karena menurut beberapa penelitian, otak seorang manusia itu mempunyai batas waktu tertentu untuk bisa tetap fokus dalam belajar. Nah, menurut aku, teman-teman cukup meluangkan waktu sekitar 2-3 jam untuk belajar. Tetapi, teman-teman harus menjadikan waktu 2-3 jam tersebut menjadi waktu yang berkualitas. Nah, dengan cara apa? Dengan cara teman-teman harus fokus dalam belajar, tidak melakukan kegiatan lain selain belajar. Oke, tahap yang ketiga yaitu buat daftar materi.
Nah, di sini kalau bisa teman-teman membuat beberapa daftar materi yang belum dipelajari, akan dipelajari, dan sudah dipelajari. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya kita membuat daftar materi ini? Nah, seperti yang teman-teman ketahui, materi yang kita pelajari di Fakultas Kedokteran itu sangat banyak. Sehingga jangan sampai terbentuk sebuah pikiran, ih materinya kok banyak banget sih, belajar dari mana ya? Ya aku harus belajar dari mana ya? Nah, daftar-daftar materi yang teman-teman buat ini untuk mempermudah dan untuk memetakan kira-kira materi mana saja yang harus teman-teman pelajari dan sudah teman-teman pelajari. Nah, jangan lupa sesuaikan setiap materi yang sudah disusun tersebut dengan standar kompetensi dokter Indonesia, agar apa yang teman-teman pelajari ini sesuai dengan batasan-batasan dokter umum dan teman-teman bisa mengambil poin-poin penting mana saja yang harus dikuasai oleh dokter umum. Selain itu, dalam satu hari, tentukan beberapa materi sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jangan terlalu memaksakan, yang penting belajar sedikit-sedikit tetapi paham dibandingkan belajar langsung banyak tetapi teman-teman tidak tahu poin mana yang harus diambil dalam setiap materi tersebut. Nah, tahap yang keempat yaitu repetition. Nah, di sini teman-teman diharapkan sesering mungkin mengulang apa yang telah teman-teman pelajari. Karena di kedokteran itu materi yang kita pelajari sangat banyak, sehingga tidak akan memungkinkan teman-teman bisa hafal dalam satu kali membaca atau satu kali mendengar. Oleh karena itu, teman-teman butuh untuk mengulangnya beberapa kali sehingga teman-teman bisa hafal di luar kepala. Nah, ngomongin tentang repetition nih, beberapa waktu yang lalu teman aku tuh ada yang nanya, buat apa belajar kalau ujung-ujungnya lupa? Menurut aku pribadi, lebih baik kita lupa daripada kita tidak tahu. Karena kalau kita lupa, ketika kita mencoba mempelajari kembali atau ketika ada orang lain yang membahas tentang hal tersebut, maka otak kita akan secara otomatis merecall dan juga mengingat apa yang telah kita pelajari. Dan ingatan tersebut akan lebih mudah di-recall kembali dibandingkan ketika kita tidak pernah belajar. Kalau kita tidak belajar, artinya kita tidak tahu dan tidak ada wawasan yang kita tambah pada hari itu. Dan tahap terakhir adalah komitmen dengan diri sendiri. Nah, tahap ini adalah tahap yang tidak kalah penting dengan tahap-tahap yang lain. Jadi percuma teman-teman sudah menyusun tahap 1-4 kalau tahap kelima ini belum teman-teman buat. Jadi komitmen dengan diri sendiri ini bertujuan agar hal yang sudah teman rancang sebelumnya bisa berjalan terus-menerus dan terstruktur. Jadi teman-teman buatlah apresiasi terhadap diri sendiri jika teman-teman sudah bisa melakukan hal-hal yang sudah teman-teman targetkan. Misalnya, oh hari ini aku harus belajar materi A dan B. Kalau aku sudah belajar materi tersebut, aku boleh nonton drama, aku boleh main Instagram, aku boleh nonton YouTube dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman tidak bisa mencapai target pada hari itu, maka teman-teman harus memberikan punishment terhadap diri sendiri. Misalnya, jika saya tidak bisa menyelesaikan materi A dan B dalam satu hari ini, maka saya harus menggantinya di hari esok, atau saya tidak boleh main Instagram, saya tidak boleh main nonton YouTube, dan saya tidak boleh nonton drama. Nah, teman-teman, itulah beberapa tips belajar dari aku. Kalau teman-teman punya tips belajar yang lain, silahkan kalian sharing di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Dan jika kalian tidak suka, silahkan dislike. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.